Selamat siang, silahkan bersiap-siap. Hari ini kita akan mengadakan presentasi melanjutkan tugas diskusi Anda minggu yang lalu ya. Jadi nanti hari ini kita akan mendalami salah satu tema dari tugas-tugas gereja ya. Baik, sebelum pelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong salah satu untuk pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas salib dan kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang selalu kami terima. Hari ini semoga kami mampu menghayati makna penebusan-Mu dan siap memberi kesaksian dengan cara yang penuh kasih sebesar apapun resiko yang kami hadapi. Sebab kami menyatukan semuanya dengan salib-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini yang hidup dan meraja bersama Allah Bapa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan Anda boleh duduk. Mau mengingat kembali, kita akan mengingat kembali beberapa pokok pelajaran minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan mengenai tugas-tugas pokok gereja. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama liturgia ya. Yang kedua marteria. Yang ketiga diakonia. Yang keempat kerigma. Yang kelima koinonia. Baik, jadi ada 5 tugas atau mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kelompok materia untuk mempresentasikan hasil dan pekerjaannya minggu yang lalu. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Jadi pada hari ini kami sebenarnya dari kelompok 4 pada kelompoknya. Oke. Kita akan membahas mengenai martiria. Jadi apa itu martiria, bagaimana itu akan dibahas nantinya. Oke? Halo saudara-saudari terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Di tahun yang penuh hikmat ini, Komisi Kateketikus Prabu Jakarta menyajikan bahan-bahan seputar katekismus agar Oke, sekarang kita akan final kepada bacaan. Ini dari Iblis bab 7 ayat 21 sampai 60. Itu Stefanus dibunuh. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersulat hati dan gila, kamu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari Gereja menjadi saksi Kristus. Martir adalah orang-orang yang mati karena memberitakan Injil pada zaman sesudah Yesus Kristus. Martir biasa melakukan martiria, yaitu kebenaran tentang Injil mengenai Yesus Kristus dan kesaksian. Martir merah, seseorang yang menjadi saksi Kristus yang rela mati dibunuh demi Kristus yang dicintai. Santa Maria Goretti usul. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan menyanyi. Kita akan menyanyi Sayangi Sayang. Maka dari itu teman-teman sekalian ikut bernyanyi ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi. Jadi marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dan Roh Kudus. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita akan mendiskusikan sebentar ya tentang martiria, tentang tokoh-tokoh yang kita tampilkan tadi ya. Ya, baik melalui video di awal tadi maupun melalui pembahasan dari kelompoknya Tio ya. Kelompoknya Bulin ya. Baik.
sebagai panduan, silakan ditulis dulu pertanyaannya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Nomor satu. Nomor satu, jelaskan yang dimaksud dengan santo atau santa. Jelaskan. Kelompoknya formulir. Oke. Doanya sudah hampir selesai, bagus. Ya. Ayo kelompok ini. Kelompoknya Jonathan. Silakan untuk kelompok liturgia dulu, ya, yang mewakili. Silakan maju ke depan. Oke, Evan. Silakan, Evan. Oke, jadi pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan santo atau santa. Jadi menurut kelompok kami, santo atau santa adalah seseorang yang telah menjalankan hidupnya dengan kesucian dan perjuangannya sehingga menjadi orang kudus karena pengorbanannya dalam menjadi saksi Kristus. Yang kedua, apa perbedaan antara mati? Amin. Oke, terima kasih kelompoknya. Semuanya udah bagus. Ya. Baik, berikutnya kelompok martiria. Silakan perwakilannya. Jelaskan yang dimaksud santo atau santa. Santo atau santa adalah julukan orang yang kudus, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu apa perbedaan antara martir? Amin. Oke, terima kasih. Baik, dari kelompok Koinonia. Silakan. Saya akan membacakan jawaban kami. Pertama, jelaskan yang dimaksud dengan santo atau santa. Menurut kami, santo atau santa adalah orang yang semasa hidupnya atau cerita hidupnya dijadikan inspirasi bagi manusia. Orang yang bersaksi dan rela mengorbankan nyawanya dalam penderitaan ini dan sepanjang masa. Amin. Baik, kita beri tepuk tangan, ya. Masih sama mengangkat Santa Sisilia, ya. Baik, kelompok terakhir, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Kerikmat. Pertama, jelaskan yang dimaksud dengan santo atau santa. Jadi santo atau santa ini adalah pria atau wanita beriman yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik atau disebut juga suci atau kudus. Kan dengan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi santo atau santa itu adalah orang yang dinyatakan kudus secara resmi oleh Gereja Katolik. Kenapa dinyatakan kudus? Karena selama hidupnya dia terbukti, ya, terbukti memiliki kualitas iman yang baik. Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa ini, ya, Santa ini meninggal dalam usia yang masih muda, sekitar 24 tahun. Tadi dikatakan karena sakit TBC. Nah, dalam buku buku bibliografi yang pernah saya baca, Santa ini orang yang rendah hati. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tadi disebutkan, dia sering kan di dalam hidupnya sering mungkin ada suster yang lebih senior itu nyipratin pakai air, ya, tapi dia nggak pernah membalas. Terus yang kedua, dalam buku yang judulnya itu ada dua tebel-tebel bukunya, ya, judulnya Wajah Tersembunyi. Itu ada 3 jilid, saya pernah baca yang 1-2. Itu antara lain dia menunjukkan dia seorang yang sabar. Seandainya dia minta sesuatu, disuruh nunggu, dia akan dengan sabar. Dia tidak akan pernah Santa ini tidak pernah memaksakan kehendaknya, ya. Maka dia akhirnya karena kualitas hidupnya yang begitu, dia terbukti. Dan pada waktu kanonisasi, ya, kanonisasi itu proses untuk menyatakan seseorang menjadi kudus, ya. Dia dinyatakan dengan resmi oleh gereja sebagai seorang santa. Nah, kita, ya, teman-teman, anak-anak dan termasuk saya boleh berdoa melalui Santa Teresia ini, ya. Lalu tadi ada Santa Sisilia. Dia kemartirannya dengan cara dipenggal karena dia tadi menolak, ya.
dia menolak mau dinikahkan dengan seorang kafir, kalau nggak salah seorang raja ya. Akhirnya dia demi imannya kepada Kristus atau Yesus, dia rela mengorbankan hidupnya. Konon sebelum dipenggal dia sempat berdiam diri lalu semacam bergumam gitu ya. Lalu suaranya itu merdu ya. Suaranya itu merdu, maka dia akhirnya dijadikan pelindung paduan suara atau kelompok kur tertentu. Biasanya kalau ada paduan suara mau berlatih kur ya, dalam doa selalu menyebut Santa Cecilia, doakanlah kami. Ada juga sekolah-sekolah yang menggunakan nama Santa Cecilia ini, nama pelindung, artinya yang mau menyemangati ya. Lalu tadi ada Santo Tarsisius ya. Santo Tarsisius itu juga masih muda, sekitar 15 tahun ya. Dia membela iman. Jadi dia waktu itu mau membantu mengantarkan komuni kudus kepada orang-orang Kristen yang dia ada di dalam penjara. Dalam perjalanan mengantar komuni suci itu dia dihadang. Akhirnya dia meninggal ya. Dan komuni kudusnya itu tidak sempat jatuh kepada orang yang membenci Kristus ya. Nah, karena perjuangannya ini ya, dia dijadikan pelindung putra-putri altar atau misdinar. Nah, anak-anak yang bergabung di putra-putri altar pasti ngerti siapa tokoh atau Santo Tarsisius ini ya. Ini lalu tadi di presentasi kelompok muncul Santa Agatha ya. Lalu ada Santa Maria Goretti juga ya. Lalu masih ada banyak santa yang lain. Termasuk tadi ditampilkan Uskup Agung Romero. Ini seorang uskup di daerah Amerika Selatan yang meninggal karena ditembak. Dia ditembak mati oleh penembak bayaran saat konsekrasi dalam sebuah misa ya. Itu ya. Nah, masih banyak santo-santa yang lain yang betul-betul hidupnya berjuang membela imannya kepada Kristus. Nah, kita hari ini belajar tentang santo-santa, harapannya kita juga teguh dalam hal-hal yang benar. Ya. Misalnya Anda ketika ulangan nggak usah nyontek, itu contoh bersaksi. Lalu mengembalikan barang milik temanmu yang kamu pinjam, itu contoh bersaksi juga. Lalu mengatakan sebuah kebenaran, itu juga contoh bersaksi. Contoh menjadi martir pada zaman sekarang ini. Dan masih banyak kegiatan yang bisa Anda buat dalam rangka kemartiran atau dalam rangka memberi kesaksian tugas gereja martiria ini ya. Jadi semoga tadi ya dengan inspirasi beberapa santo-santa yang kita pelajari hari ini, Anda semakin disucikan ya, semakin mampu menjadi murid-murid Tuhan dengan baik. Itu jadi sekali lagi Pak Lono mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan presentasi kita tentang tugas gereja yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih. Mari sekarang kita tutup dahulu dengan berdoa. Minta tolong salah satu memimpin doa. Silakan. Evan, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah dan berkatilah kami. Semoga kami dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk pelajaran kesempatan kita, kebersamaan kita hari ini. Salam sehat, salam berjumpa minggu depan. Terima kasih. Ya, oke.